Bapak Islah Bahrawi yang saya hormati, dari beberapa pemaparan yang tadi disampaikan, dari retorika yang beliau sampaikan tadi, membuat saya dan seluruh audiens di sini sangat terkesima. Namun dari pemaparan tadi ada banyak hal yang menurut saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya yakini selama ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Beliau dari tadi memaparkan banyak sekali tentang tarikh Islam, tarikh Islam yang menjelaskan tentang pembunuhan, perebutan kekuasaan dan semacamnya. Salah satu salah tiga yang beliau sampaikan tadi adalah pembunuh Sayyidina Umar, kemudian pembunuh Sayyidina Utsman, kemudian pembunuh Sayyidina Ali. Beliau tadi sampaikan tiga pembunuh itu adalah motifnya murni motif politik, kan begitu. Jadi motivasi para pembunuh Amirul Mukminin adalah motif-motif politik. Saya ketahui ada kitab Al-Khulafaur Rasyidun yang ditulis oleh tim Sidogiri. Beliau di kitab itu dijelaskan bahwa Sayyidina Umar itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini adalah salah satu prajurit dari Sisinia yang kemudian dibawa ke Yathrib, ke Madinah, tapi tidak masuk Islam. Namun klaim orang Syiah adalah Islam karena berani membunuh Sayyidina Umar. Tapi Ahlu Sunnah tidak meyakini bahwa Abu Lu'lu' itu Islam. Yang penting dari kisah itu adalah Abu Lu'lu' ini membunuh Sayyidina Umar bukan karena politik, tapi karena hasrat fardiyah, ya. Karena apa? Motivasi pribadi, tidak ada unsur politik. Diceritakan di situ bahwa Abu Lu'lu' ini dikecewakan oleh keputusan Sayyidina Umar ketika beliau berdebat di pasar, tapi Sayyidina Umar membela musuhnya Abu Lu'lu'. Akhirnya punya niatan untuk membunuh Sayyidina Umar. Yang kedua, pembunuh Sayyidina Ali. Tadi Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam itu faktornya dalam kitab-kitab juga faktor pribadi juga. Karena Abdurrahman ibnu Muljam ini cinta dengan seorang wanita yang namanya Kutom, yang mana orang tua Kutom ini dibunuh oleh Sayyidina Ali. Akhirnya dia dendam, kemudian Sayyidina Ali dibunuh. Dari cerita ini tidak ada unsur politik sama sekali. Nah, yang paling membuat saya heran tadi ketika menceritakan pembunuh Sayyidina Utsman. Pembunuh Sayyidina Utsman itu ulama sepakat ikhtilaful ulama fi tahdidi huwiyatil ashkhas. Untuk menentukan identitas orangnya itu ulama masih mukhtalaf. Tapi Gus Islah Bahrawi ini berani untuk menyebutkan Hammad. Yang saya ketahui itu bukan Hammad tapi Hammar. Itu pun kilah. Tadi di kitab merujuk dari kitabnya At-Tabari, ya kalau nggak keliru. Itu mungkin kilah, Gus. Tidak ada pengarang itu langsung memutuskan pembunuhnya ini. Saya yakin itu adalah kil. Tapi Gus Islah Bahrawi langsung berani bahwa pembunuhnya itu adalah Hammad ini. Tapi pengetahuan saya itu bukan Hammad, namun Hammar. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Islah Bahrawi tadi sangat yakin bahwa 100% teroris itu pasti afiliasinya adalah paham Salafi Wahabi. Kita ketahui di Arab sana ada kelompok namanya Ikhwanul Muslimin. Itu adalah juga cikal bakal dari teroris, termasuk yang mengebom Al-Buti, ya, Ali As-Subuni, itu adalah Ikhwanul Muslimin. Tapi pendiri Ikhwanul Muslimin itu adalah Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna kalau saya tahu di sini, beliau Asy-Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah al-mutawassa kana sunniyan asy'ariyan sufiyan akhad at-tariq asy-Syadzili an Syekh Abdul Wahab Al-Hasrafi asy-Syadzili. Beliau adalah sunni asy'ari sufi, bukan tidak berafiliasi sama sekali dengan
Wahabi, tapi beliau ini mendirikan Ikhwanul Muslimin yang menjadi cikal bakal teroris. Bahkan beliau sangat menolak dalam salah satu ungkapannya, al-mujassimah wal musyabbihah laisu minal Islam fi syai'in wa laisa liqaulihim nasibun minas sihah. Beliau sangat menolak mujassimah, musyabbihah. Pembeda utama antara Wahabi dan Sunnah adalah kalau Wahabi itu mujassim, mentajsim Allah, sementara kalau Sunni kan tidak. Nah, Hasan al-Banna itu menolak mujassimah, Gus. Tapi kemudian kenapa kok 100% itu loh, nggak meluangkan 95% mungkin gitu, jadi 5%-nya dari Sunnah juga gitu loh. Kok 100%? Nggak ada peluang lagi itu kalau dari selain Wahabi. Yang terakhir, saya mengikuti video-video Gus Islah ini. Beliau juga sering tampil di TV One ya. Beliau mengatakan bahwa paham teroris itu bukan afiliasi tapi infiltrasi. Jadi kalau misal dikatakan itu ada infiltrasi, pondok semacam ini juga bisa jadi teroris loh, Gus. Tidak harus pondok Wahabi, karena tidak ada menurut pandangan beliau itu pesantren yang afiliasinya langsung ke teroris. Yang ada adalah infiltrasi atau memasukkan paham Wahabi itu ke pondok-pondok. Nah, sehingga ada kemungkinan juga orang-orang Sunni itu yang masuk ke begitu. Jadi saya ingin mempertanyakan datanya itu dan juga referensi yang dari tadi saya mendengarkan juga terkesima itu, Gus. Jadi saya ingin tahu ya mungkin nanti bisa share PDF tentang penelitiannya beliau atau referensi beliau tentang itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kok lepai banyak pola nikah. Nikah jawab sepertama sarang dan gula. Pertama soal Ammar. Nikah manabi neng Tarikhul Khulafa Imam Suyuti kan disebut lagi. Jadi sejarahnya begini detailnya. Ini terutama pembunuhan Sayyidina Utsman. Muhammad bin Abu Bakar ini akan ditunjuk sebagai gubernur Mesir karena desakan dari orang-orang Mesir kepada para sahabat meminta kepada Sayyidina Utsman untuk mengganti gubernur Mesir yang masih punya kekerabatan dengan Sayyidina Utsman. Lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar ini berangkat ke Mesir untuk melakukan sertijab, serah terima jabatan gubernur Mesir, karena sudah disetujui oleh Sayyidina Utsman. Ini Tarikhul Khulafa. Dan ini juga ditulis oleh salah seorang ahli sejarah Mesir, Faraj Faudah, namanya Haqiqatul Ghaibah. Ini jelas. Lalu kemudian ketika di perjalanan ada orang yang mengendarai mengendarai kuda ngebut ajeng tekuceng. Jong tekuceng sampai stop. Neng dalam perjalanan ini ketemu dia seolah-olah ingin mendahului kafilahnya Muhammad bin Abu Bakar. Lalu diberhentikan. Ada apa kamu? Saya diminta untuk menyampaikan sebuah surat ke Mesir kepada gubernur Mesir yang masih menjabat. Surat apa? Nah, saya surat itu akhirnya digeledah, diketemukan di bawah terompah. Di beberapa kitab sejarah lain disebut berada di bawah sepatu. Ini soal istilah sejarah. Ada yang bilang di bawah sepatu, ada yang dibilang di bawah pelana kuda. Lalu kemudian dibuka surat itu. Surat itu menyatakan apabila Muhammad bin Abu Bakar dan rombongannya sampai ke Mesir, bunuh mereka semua. Gagalkan penunjukan dia sebagai gubernur Mesir. Surat ini. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar kecewa. Dia kembali ke Madinah membawa surat itu. Lalu kemudian ditunjukkan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, ini saya menemukan surat ini. Bagaimana? Akhirnya diteliti tulisan itu. Ternyata tulisan itu otentik dengan tulisannya Marwan bin Hakam, sekretarisnya Sayyidina Utsman. Persoalannya di mana? Kok bisa Sayyidina Utsman yang disasar untuk dibunuh? Sayyidina Ali lalu kemudian melakukan konfirmasi terhadap surat itu terhadap Sayyidina Utsman. Ini semua masih di Tarikhul Khulafa. Kita tidak berbicara tentang Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Ibnu Mas'udi. Belum, kita belum ke Tarikh At-Tabari. Ini masih Tarikhul Khulafa. Lalu kemudian dikonfirmasi, ternyata Sayyidina Utsman tidak tahu tentang surat ini. Ini persoalannya. Lalu kenapa kemudian Sayyidina Utsman masih menjadi sasaran terhadap amuknya Muhammad bin Abu Bakar dan juga perwakilan orang Mesir yang protes, yang meminta penggantian gubernur ini? Salah satunya adalah Ammar. Nah, lalu kemudian protes,
diketahuilah bahwa yang nulis surat palsu ini, yang mengatasnamakan Sayyidina Utsman ini adalah Marwan bin Hakam. Tapi persoalannya adalah ketika Muhammad bin Abu Bakar dan para sahabat serta orang-orang di Madinah meminta supaya Marwan bin Hakam ini diberikan kepada masyarakat Madinah untuk diadili, Sayyidina Utsman melindungi, tidak memperbolehkan. Akhirnya apa? Rumah Sayyidina Utsman dikepung 30 hari 3 malam. Dalam kitab sejarah yang lain disebut 35 hari, ada yang menyebut 41 hari, macam-macam. Tapi dikepung hingga kemudian Sayyidina Ali merasa bahwa bagaimanapun ini adalah sahabat saya, ini adalah generasi pertama yang masuk Islam, hingga akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk menjaga pintunya Sayyidina Utsman selama dikepung supaya tidak ada orang yang menerobos. Dan Sayyidina Utsman tidak diberi pasokan air supaya mati kekeringan di dalam. Tapi kemudian Sayyidina Ali melakukan lobby kepada masyarakat Madinah supaya tetap diberikan suplai air, hingga akhirnya Sayyidina Ali memberikan suplai air selama 10 hari itu kurang lebih 2 gentong air. Tapi selama masa pengepungan ini Muhammad bin Abu Bakar tetap kecewa karena dia gagal jadi gubernur Mesir, hingga akhirnya menerobos lewat pintu belakang, melompat pagar belakang, memasuki pintu belakang bersama Ammar. Bersama Ammar inilah kemudian dia menerobos, menemukan Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian dipegang jenggotnya oleh Muhammad bin Abu Bakar. Hai bapak tua, ya Utsman, kamu hari ini juga akan saya bunuh. Lalu kemudian Sayyidina Utsman berkata bahwa saya tidak akan percaya bahwa anak dari sahabat terbaik saya akan membunuh saya. Kalau kamu ingin menjadi gubernur Mesir, kamu bisa saya lantik menjadi gubernur Mesir. Ini Tarikhul Khulafa mengatakan seperti itu. Lalu kemudian melepas jenggotnya Muhammad bin Abu Bakar, tapi kemudian dia mundur berbisik kepada Ammar, lalu kemudian Ammar, habisi dia. Di mana politiknya? Karena kekecewaan tidak ditunjuk menjadi gubernur Mesir. Lalu kemudian di beberapa kitab sejarah, terutama kitab sejarah yang lebih modern, Ibnu Mas'udi, tentang pembunuhan Sayyidina Umar, memang eksekutornya itu adalah orang Majusi yang tidak masuk Islam, dia orang kafir. Tapi Ibnu Mas'udi melalui analisis politik, termasuk juga berbagai literatur modern hari ini yang ditulis oleh Henry Kane, yang menulis sebuah sejarah Andalusia yang berjudul An-Mansur, mengatakan bahwa berbagai orang yang berada di belakang ini adalah orang-orang yang punya kepentingan ingin merebut kekuasaan kepada Umar. Ini adalah hasil analisis historiografi. Termasuk kalau kita membaca, Ibnu Khaldun pun mengatakan bahwa konspirasi antara orang-orang Islam di Madinah dan orang kafir pada saat itu hanya ingin merebut kekuasaan. Ini hasil analisisnya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Sehingga apa? Orang Islam yang berkolaborasi dengan agama apapun tapi ingin meruntuhkan seorang pemimpin atau meruntuhkan kekuasaan, ini adalah bagian dari perilaku Khawarij. Di dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengambil contoh negara di Afrika Utara yang hari ini dikenal sebagai Sudan dan negara Sahel, Sahara Barat. Ini contoh dari Ibnu Khaldun. Artinya apa? Abdurrahman bin Muljam, dia dari kelompok Khawarij. Dia adalah orang yang gagal disadarkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia kecewa, dia menganggap Sayyidina Ali itu bukanlah Amirul Mukminin tapi Amirul Musyrikin. Lalu kemudian melakukan pembunuhan dengan pedang yang direndam dalam